Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ajang TV dalam acara ini. Terima kasih. Apa kabar Om Prapto? Alhamdulillah sehat walafiat. Om Prapto ke acara Kabupaten Palikap 1. Bawa amunisi apa Om Prapto? Amunisi pasir yang saya bawa, nama Single Fighter AKSAS. Oke, jadi dari Tugu Mulyo ya? Jadi dari Tugu Mulyo ke Kabupaten Pali ini Om Prapto bawa berdua sama anaknya? Berdua sama anak sama kakak saya, itu nggak bohong. Oh, jadi bertiga ya? Bertiga. Nah, ini hasil hari ini gimana kerja pasir? Pulang ini hari ini. Hari ini bawa berapa aja Om Prapto? Pulang bawa trofi nih, alhamdulillah masih ada rezeki. Masuk 2 sama 1. 2 sama 1, mantap. Nah, aku mau ini pasir ini kan baru terbit ya Om Prapto ya? Ya baru beres mabung ataupun kelar mabung. Nah, itu kalau kata pemain kaca tuh buka urat ya. Buka uratnya tuh udah berapa kali? 2 kali nih. 2 kali. Kemarin event di Baja Cup Tanjung Raja dia masuk 2-1 juga. Itu buka urat, ini yang kedua. Jadi kali. Menurut Om Prapto tuh kerja pasir tuh sudah berapa persen dari top performance dia sebelumnya? Kalau menurut saya tentang pasir Kak, terus terang kalau untuk performnya pasir untuk hari ini, untuk kerja dia hari ini itu masih dikatakan 85% belum top dia. Jadi kurang lebih topnya dia nih dari sekarang berapa persen? 85%. 85% ya. Nah, Om Prapto boleh tak kita nih ngobrol masalah kaca pasir nih untuk buka-bukaan nih, masalah rawatan karakter pasir gimana kan, karena sosok Om Prapto di angkasa nih, apalagi di tubuh ini katanya bahasanya tuh bengkelnya kacer ya kan, bengkelnya kacer Om Prapto ya kan? Kalau saya dengar nih ya kan. Nah, boleh tak Om Prapto cerita perjalanannya pasir pertama kali pertama kali di tangan Om Prapto sampai detik ini? Ya, bisa. Boleh ya? Bisa. Boleh Om diceritain perjalanannya Om Prapto? Awal perjalanan pasir. Iya. Dulu pasir saya kasih nama Speedboat, bukan pasir mas. Speedboat ya? Masih di orang pertama. Setelah di orang pertama itu diambil oleh Om Idris Akasa, Single Fighter dari Tugu Mulyo, sama-sama Tugu Mulyo sih sebenarnya. Cuman dulu itu masih yang pegang namanya Ardi Campu. Saya pegang dari awal, memang burung ini saya yang pegang sampai dengan Om Idris dipindahin, saya juga yang tetap pegang. Terus jadi perjalanan pasir dulu yang namanya Speedboat itu ya dikatakan ya sempet booming juga. Booming ya? Tempat main waktu acara Buser BC zaman tahun 2018 ya, adalah untuk sesuatu ditawar orang juga. Jadi kalau dari hasil sejarahnya pasir pindah tangan ke angkasa nih, berarti tadinya nama Speedboat jadi Pasir Mas ya. Nah, untuk perjalanannya berarti kalau Speedboat ini cukup stabil ya Om ya? Alhamdulillah,
bisa dikatakan stabil. Nah, Bisa dikatakan stabil. kira-kira kalau di pasir ini untuk perawatannya agak rewel nggak Om? Bagi saya nggak rewel. Nggak rewel, Tapi ya? mungkin kalau orang yang belum main kacer mungkin rewel. Mungkin. Iya, dan kalau bagi saya penikmat kacer memang nggak rewel saya. Nggak rewel ya, Nggak perjalanannya megang pasir ya? Ya, sebab saya bawa pasir kemana-mana nggak pernah nginep ataupun nginep di. Oh, jadi berarti hotel. kalau masih di daerah Sumatera Selatan tuh pulang pergi? Pulang pergi Nggak pernah nginep di hotel? Nggak pernah. Kecuali di luar kota ya? lalu kota. Oke, mantap. Berarti pasir ini di tangan pertama dan sampai ke tangan Om Prapto ini hampir 100% tidak ada kendala. Benar ya Om? Bener. Benar ya. Nah, Om kalau boleh buka nih Om Prapto ya, untuk rawatan pasir, dari rawatan hariannya FS prabudinya berapa, terus di lomba gimana, boleh dibeberkan untuk pemain pemula supaya tahu teori-teori kacer yang model-model seperti pasir mas. Gimana nih Om? Dari perawatan boleh di Cara untuk perawatan untuk burung kondisi siap. siap ya. Dalam arti habis mabung rawatan seadanya. Kalau burung habis mabung kan namanya yang rawat kalau untuk harian pasir rendah. Dibilang rendah tapi harus jamnya konsisten. Jadi ngasih jam 8 jangan berubah-ubah. Nanti begitu juga sore jam 4 jam 4. Itu untuk pemberian extra body. Extra body. Nah, untuk harian mandinya gimana? Setiap hari pagi jam 9 dia mandi. Oh, jadi sehari itu mandi pasir tuh pagi Tapi jam 9 jam 9 konsisten. Ya konsisten. Sebab kenapa dia mandi susah dia mandi. Susah. Dia harus mandi tempat tenang apa tempat ramai tetap dia mandi apa gimana? Sebenarnya nggak jadi masalah tempat ramai apa maupun tempat tenang sih. Memang dia kondisinya pasir itu agak sulit untuk mandi pagi. Ya karena saya ngambil keputusan itu dia mainkan dulu bentang dulu berapa jam. Saya bentang, saya anginin dan saya kenain matahari dulu sebentar baru mandi. Tapi butuh waktu 2 jam ataupun 1,5 jam baru mandi. Sebab dia karakternya aman susah mandi. Nah, itu untuk harian ya. Harian. Untuk harian berarti karakter kacer yang seperti pasir mas itu dia mandi pagi, terus EF-nya juga harus konsisten. Untuk perawatan harus konsisten. Jadi jam 8, jam 9, jam 9 yang penting konsisten. Nah, juga Broto harus tiap hari. Broto harus tiap hari pasir ya. Ya apa tuh namanya 1 sendok teh. 1 sendok teh. Nah, itu kan hariannya. Itu untuk harian tuh perlu ditempel masteran atau tidak? Pasti. Harus ditempel masteran Pasti. kalau pasirnya ya. Ya. Sebab dia ada nangkur kalau dia kena masteran. Tapi nangkur dia waktu setting hamil 1 baru bisa nangkur. Jadi harus dinangkurin dulu. Harus nangkurin dulu. Hamin 1 harus dinangkurin dulu. Nangkurin dulu pakai konil. Oh, Mbak konil nangkur. Semua tapi gitu ya. Kalau misalnya Hamin 1 dia nggak nangkur, biasanya di lomba gimana? Kurang stabil. Jadi kuncinya di Hamin 1 itu. Ya hamil 1 itu harus nangkur. Selain di rawatan harian di Hamin 1 Ya, harus nangkur. Itu kalau dia Hamin 1 udah nangkur berarti di lomba posisi aman. posisi aman. Aman. Nah, kalau Nanti aman stabil. stabil. Nah, kacer pasir mas ini kira-kira umur berapa? Kalau saya pegang selama saya dapet itu sekitar udah saya rawat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun untuk jalan ini. 3 tahun Nggak pernah rewel. di angkasa di angkasa ya. Sama di orang pertama. 3 Saya yang tahun. pegang 3 tahun. 3 tahun. Oh, mantap. Berarti kategori kacer muda lah ya. Kacer muda. Biasanya kacer mapan itu kan umur 5 tahun ya kan, kata orang-orang tuh kan kalau 5 tahun sudah mapan. Ini pasir mas baru 3 Ini saya tahun. rawat 3 tahun. Tapi kalau usianya mungkin dia di antara 6 tahun ataupun 5 tahun. Kurang lebih berarti. Kurang lebih. Oh, iya wajar. Berarti benar sekelas pasir itu sudah mapan ya kan. Nah, ini Kalau usia sama saya udah 3 tahun. kalau di tangan Om Prapto 3 tahun, kalau dikalkulasi total semuanya Umur 5 tahun 6 tahun. kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Nah, itu untuk harian.
kalau untuk di lomba gimana Om Prapto? Yang penting dia jangan gacor. Settingan, pertama dari settingan dulu, dari pola dia datang ke lapangan sampai dia naik ke gantangan. Boleh dibongkar? Boleh. Oke, saya tunggu bongkarannya. Siap bosku. Nah, gimana Om Prapto? Boleh diceritain Om Prapto begitu Om Kalau Prapto masalah datang? dari datang kondisikan di lapangan, yang penting pasir satu, jangan gacor. Kalau untuk masalah versi ataupun coding dia di lapangan, sebenarnya enak. Dia balik harian lagi, beda sama sampai H-3 sama H-1. Dia harus full istirahat. Full istirahat. Nah, itu kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan balik ke harian lagi. Balik ke Harian lagi. settingan harian. Kalau di lapangan. Ke lapangan. Kecuali kalau di H-1 Sama sampai H-3. oh dari H-3 sampai H-1 dia harus dikondisiin. Harus dikondisiin. Nah, setelah di hari H di lomba dia balik ke harian Iya. Oh, Di lapangan balik ke harian. sampai dia pola mandi. Sampai dia pola mandi. Bahkan ini nggak mandi sama sekali itu pasir. Oh, jadi Sampai mau berapa kelas nggak mau mandi, nggak saya mandiin. oh, jadi nggak perlu dalam mobil. Nggak Apa di perlu luar? dalam mobil. Di Kalau udah main di antara 3 sesi nggak mau dalam mobil. Sebab apa? Nah, mancing emosinya. Nanti dia kendor lagi. Sebab saya nggak mau mandiin si pasir. Oh, jadi kalau misalnya nggak mau dimandiin berarti yang dicari itu birahi apa emosi? Emosinya kurang nggak dapet dia kalau mandi. Ngedrop ya? Ngedrop. Ngedrop. Nah, satu lagi nih di pasir. Kalau menurut Om Prapto nih, karakter pasir ini dia ini main ngerol tembak atau dia hanya main ngerol? Karena setiap saya lihat teriakannya tuh joki-jokinya pasir tuh ngomong, nah mesin jahit. Berarti kan kalau kesimpulan mesin jahit itu kan ngerol. Ya. Nah, jadi kalau menurut Om Prapto nih, Om Prapto kan yang ngerawat ya kan, jadi tahu karakternya. Itu pasir main ngerol atau ngerol tembak? Kalau untuk di situ Kak, karakter pasir ini, kalau saya tahu, selama saya pegang, kalau saya roll tembak. Roll tembak kalau Roll pasir tembak. ya. Karena Sebab apa? Saya bilang roll tembak. Speed juga dia dapet, terus dia itu bongkar lagunya juga enak-enak. Kalau misalkan dia itu lagi kondisi top form. Jadi arti saya mas. gitu ya. Jadi kalau pasir itu sebenarnya main roll tembak. Roll tembak. Asli. Nah, satu lagi Om Prapto. Kesan dan pesan untuk dari Om Prapto nih untuk pemain hitam putih. Gimana Om Prapto? Semangat selalu buat kicomania hitam putih. Kacermania hitam putih. Nah, jadi semangat selalu di di hitam putih Sumatera. Jangan patah semangat. Kita harus legowo dan jangan lupa like dan subscribe di Ajang TV Channel.